Shalom saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami, lawat kami semua Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus, yang percaya katakan silakan duduk. Shalom. Kita akan bahas tentang kerasukan. Apa saudara? Nah, kenapa orang bisa kerasukan? Kenapa orang boleh kerasukan? Ngomong sebelahnya, kamu jangan kerasukan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima. Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ke-17. Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ke-17. Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ke-17. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Ayat 2 sudah baca. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hei Yesus, Anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, kami banyak. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saya mau tanya, siapa yang pernah ke Israel? Angkat tangan.
Yang belum pernah angkat tangan. Kasihan. Nah, saya sudah ke Israel 2 kali dan free gratis karena saya pemandunya. Gerasa itu tempatnya gersang kering dan di situ ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di Gerasa, ada orang kerasukan legion. Dan dia berkata, Yesus anak Allah Maha Tinggi, jangan siksa aku. Nah saudara, kenapa orang boleh kerasukan? Semua kasus kerasukan itu pasti ada penyebabnya. Nah, apa yang disebut namanya kerasukan? Yang disebut kerasukan adalah namanya pengambil alihan. Apa saudara? Apa saudara? Pengambil alihan. Nah, orang kerasukan itu roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Dan kuasa setan mengendalikan tubuhnya. Saya mau bertanya, siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar dari tubuh? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar dari tubuh? Angkat tangan. Siapa yang percaya kalau bermimpi rohnya tetap dalam tubuh? Angkat tangan. Nah, oke. Yang ketiga, yang pening angkat tangan. Tanda di dalam diri manusia ada roh manusia itu adalah nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Saya mau tanya, kalau saudara bermimpi bernapas tidak? Nah, yang angkat tangan keluar itu berbahaya. Warning. Kenapa, saudara? Setiap malam mati hidup, mati hidup. Nah, itu hanya alam bawah sah. Nah, orang kerasukan itu roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Kuasa setan mengendalikan tubuhnya. Sehingga orang kerasukan merasa dibawa di alam lain. Di kerajaan, kampung, bandar, pekuburan. Nah, cirinya orang kerasukan yang pertama, suara berubah. Apa saudara? Apa saudara? Suara apa? Suara berubah. Cirinya orang kerasukan suara berubah. Tapi kalau laki-laki suara gini, mau kemana? Nah, itu bondan. Bondan ya? Nah, bondan. Kalau di Indonesia namanya bencong. Nah, suara suara berat, parau, dan suaranya itu berbeda dengan suara manusia. Jelas? Nah, laki bisa suara perempuan, perempuan bisa suara laki, tapi parau berat. Pertama. Kedua, orang kerasukan pasti mata terbuka. Apa saudara? Apa saudara? Mata apa? Terbuka. Mata terbuka. Saudara, mata adalah jendela hati kita. Orang suka sama orang boleh dilihat dari mata. Betul? Orang tidak suka sama orang boleh dilihat dari apa? Mata. Dan yang paling susah ditebak adalah mata buta. Nah, saudara, orang kalau kerasukan mata terbuka. Matanya merah atau putih, bingung. Pak, kalau ada orang kerasukan gini, stres, depresi ya. Kan banyak sekali kasus kerasukan mata gini. Itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan pasti mata untuk menunjukkan namanya pengambil Makanya orang kalau kerasukan ditatap matanya gini, langsung gini, tidak mau menatap. Kenapa?
karena bukan diri orang tersebut. Jelas? Jelas? Ketiga, kulitnya mati rasa. Apa saudara? Kulitnya apa? Coba semua pegang bagian sini. Sakit enggak? Kalau ada orang kerasukan pegang gini aja. Kalau dia gini, aduh, itu bukan kerasukan. Karena orang kerasukan kulitnya mati rasa. Atau pegang bagian kakinya di gini-gini. Kalau dia geli gini, berarti bukan karena orang kerasukan kulitnya mati atau dipegang gini. Ditekan bagian gini, dia nahan gini. Wah, bukan kerasukan. Jelas? Jelas? Yang keempat, ini cirinya orang kerasukan. Kekuatan 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Wah, langsung. Kelima, seluruh bulu-bulu yang ada di kulitnya ini berdiri semua, kecuali rambutnya. Nah, orang kerasukan itu pasti ada penyebabnya, ada pemicunya, ada yang mengawalinya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Nah, penyebab kerasukan pertama, kalau orang percaya ada komunikasi hubungan antara orang hidup dan orang mati, maka orang itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Kalau orang apa saudara? Percaya ada hubungan antara orang hidup dan orang. Nah, makanya orang yang sering mimpi ketemu orang yang sudah mati itu paling mudah kerasukan. Kedua, orang yang takut setan paling mudah kerasukan. Nah, siapa yang berani sama setan? Angkat tangan. Setan di luar berkata, kita coba. Orang yang takut setan paling mudah apa? Apalagi ke toilet, ke tandas, takut, minta ditemani. Nyanyinya gini, oh Tuhan pimpinlah jalanku, ku tak berani jalan sendiri. Setan lihat, memang Tuhan pimpin kamu, tapi aku ingin tengok kamu. Oh. Makanya orang kerasukan wajahnya adalah wajah ketakutan semua. Misalnya waktu setan itu selalu suka tempat anehnya justru ditandas. Makanya banyak sekali kasus kerasukan itu kejadiannya di toilet, tandas. Nah, nah waktu ke tandas dia gini, dia gini, langsung. Makanya banyak kasus kerasukan itu karena apa? Ketakutan. Yang ketiga, orang yang suka ngalamun. Tahu ngalamun? Mengkayal. Nah, ngomong sebelahnya, jangan mengkayal. Itu paling mudah Nah, yang keempat, orang yang suka menyendiri. Makan sendiri, jalan sendiri, kemana-mana sendiri, lama-lama berbicara Makanya orang kalau belajar ilmu gaib, ilmu hitam, itu ada di pekuburan, di gua, tidak ada di diskotik bertapa. Jadi orang yang suka menyendiri. Yang kelima, orang yang suka melukai dirinya sendiri,
bentur-benturkan kepala, pukul-pukul, terusan toreh-toreh badannya. Nah, itu paling mudah kerasukan. Perhatikan, Elia di gunung mana? Di bukit mana? Karmel. Ingat, orang-orang Baal pada karena menoreh-noreh diri. Yang keenam, yang berapa saudara? Yang keenam, orang yang suka hal-hal mistik, hal-hal gaib tentang setan, hobi tentang setan, itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Nah, ketujuh, orang yang suka ngundang-undang arwah orang mati, roh leluhur, itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Nah, ke-8, orang yang akar pahit, kecewa, dendam, luka hati. Makanya banyak sekali kasus kerasukan, waktu konseling dia manifestasi kerasukan, kecewa, dendam, akar pahit. Orang dendam itu paling mudah kerasukan. Nah, yang ke-9, orang yang suka film horor. Udah takut sama setan, sukanya film teng ieng ih 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 ih. Yang ke-10, orang yang suka musik rock metal dunia. Suka musik apa? Nah, musik boleh dipakai Tuhan, tapi musik juga boleh dipakai setan. Hati-hati itu musik. Nah, ini penyebab kerasukan. Nah, bagaimana cara untuk mengusir setan, orang yang kerasukan? Perlu saudara tahu bahwa setan tidak boleh mati. Kalau langsung diusir, demi nama Yesus, keluar, langsung pindah ke sini. Keluar, pindah ke sini. Akhirnya berminggu-minggu melayani setan pindah. Nah, ada yang juga dalam pengusiran setan, mata harus terbuka, jangan tertutup. Demi nama Yesus, buka mata, orangnya sudah tidak ada. Kemana? Makan food court. Harus apa? Buka apa? Buka apa? Buka mata. Dan ingat, orang kerasukan itu 10 kali lipat melebihi manusia biasa. Jadi kalau kerasukan harus ada tekniknya. Nanti saya beritahu tekniknya. Ini kursi-kursi ini semua hancur semua. Kekuatan 10 kali lipat. Bayangkan kalau misalnya setiap hari ada orang kerasukan dilayani gereja, gerejanya bankrupt, bangkrut, betul enggak? Kursi, alat musik semua hancur semua, ganti baru besok hancur lagi, ganti baru besok hancur lagi. Makanya dalam pelepasan harus tahu apa? Teknik. Nah, bagaimana tekniknya? Ingat, setan tidak boleh mati. Suatu kali ada orang kerasukan membawa senjata tajam kayak celurit. Tahu celurit? Modelnya gini, sabit gini. Wah, yang layani demi nama Yesus, sabit lari. Jadi yang ngelayanin dikejar pakai sabit. Itu pernah kejadian. Pernah apa? Jadi yang layani iman si iman, tapi ini sabit. Dikejar. Nah, dan ini orang ini kerasukan. Nah, saya diminta waktu itu. Ingat, Alkitab berkata, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepas di bumi terlepas di kata-kata kuasa.
Waktu ada orang kerasukan pakai sabit, pertama, ini saya semua, nama Tuhan Yesus, kami ikat. Kenapa diikat? Untuk membatasi manifestasi. Kalau tidak diikat dulu, ini semua bisa hancur, ini alat musik. Nah, kalau setiap hari gereja ngelani kasus kerasukan, tidak tahu cara dan tekniknya, gerejanya gimana, saudara? Hari ini pasang alat musik, hancur. Besok pasang lagi, hancur. Besok pasang lagi, hancur. Lah kalau setiap hari ngelani pelepasan 10 orang gimana? Harus ada apa? Teknik. Ini semua dalam nama Yesus, kami ikat. Pernah ada kasus kerasukan. Wah, orangnya gemuk, hitam lagi. Nah, saya di samping saya tiba-tiba kerasukan tetangga rumah. Gua kerasukan bawa kursi tahu kursi, bangku. Saya telanjur masuk di kamar saya. Plek. Mundur tembok, maju kursi. Pertama yang saya lakukan apa? Dalam nama Yesus kami ikat. Waktu diikat, buak, jatuh tepat dekat jempol saya. Makanya dalam pengusiran setan, dalam nama Yesus kami hancurkan, patahkan, hancurkan. Kenapa dipatahkan, dihancurkan? Ingat, setan tidak boleh mati. Kalau langsung diusir gini, langsung dia punya kemampuan pindah seketika. Kami ikat, kami patahkan, kami baru kami usir Nah, setan keluar. Dan dalam pengusiran setan, jangan tanya-tanya setan. Dalam nama Yesus, siapa namamu? Liang, setan Tiongkok. Demi nama Yesus, siapa namamu? Paijo, setan Indonesia. Setan tuh kenipu. Kenapa ditanyain? Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2000 sampai 4000. Kalau Yesus mengusir setan, tanya satu persatu, maka di ayat ini paling sedikit ada 2000 nama. Betul? Ada enggak 2000 nama? Tidak ada. Hanya itu apa? Artinya apa? Keluar, pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi, tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi ya. Tetapi sebenarnya di situ ada 2 rahasia. Apa saudara? Ada apa saudara? Pertama, untuk mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita bahwa setan itu betul-betul ada. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Tapi waktu roh itu masuk, langsung babinya kerasukan dan mati. Artinya menunjukkan setan itu betul-betul ada. Kedua, untuk mematahkan legenda. Legenda apa? Setan takut minyak babi. Perlu saudara tahu, legenda, ingat saya, budaya tertua di dunia pertama adalah Mesir. Betul? Apa saudara? Sebelum Musa. Betul? Betul? Kedua adalah Cina. Apa saudara? Ketiga adalah apa? Yunani. Ingat, legenda setan takut minyak babi, penolak ilmu hitam pakai minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang masih ada.
Untuk tolak bala, tolak setan, setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Waktu mau keluar rumah, dainya kasih minyak babi. Jalan-jalan jadi babi goreng. Nah. Untuk penolak bala, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang ada, betul? Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Babi-babinya pun dimasukin. Nah, jadi legenda itu dipatahkan salah. Jelas? Mengusir setan dalam nama Yesus, setan betul-betul keluar. Tidak ada kompromi. Jelas? Tidak ada apa, Dara? Tidak ada apa? Nah, sekarang. Nah, Pak, apa bedanya yang dilakukan bomoh? Yesus berkata, kalau setan melawan dirinya sendiri, setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Betul? Kalau setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Hancur, betul? Karena setannya melawan dirinya sendiri. Perlu saudara tahu, di dalam dunia perbomohan, bomoh itu ada dua rahasia. Ada berapa, saudara? Ada berapa? Ada berapa? Ada dua rahasia. Rahasia yang pertama adalah antar pangkat. Apa, saudara? Dan yang kedua adalah pengembalian tingkat kesadaran. Apa, saudara? Sekarang akan saya jelaskan supaya lebih jelas. Saya minta ini ke sini. Sekarang kerasukan gini. Tidak pandai berlaku. Lalu gini. Langsung dipanggil bomoh. Nah, saya minta yang jadi bomohnya ini dulu. Setan yang masuk dalam dirinya ini pangkatnya kapten. Ingat, dalam dunia setan ada ini pangkatnya apa? Kapten. Nah, bomoh ini setannya pangkatnya sersan. Sersan tahu? Tingkat lebih rendah. Sersan. Tahu sersan? Namanya apa di sini? Hah? Oh, sarjan. Wah, bingung saja. Pangkatnya lebih rendah. Siapa kamu? Saya sarjan. Ngomong itu. Siapa? You siapa apa? Nama apa? Captain. You siapa? You siapa? Ini pangkat lebih rendah. Saya sarjan. Bomohnya sendiri yang kerasukan. Makanya pernah sering kejadian bomohnya kerasukan. Setelah itu dipanggil lah. Sini dulu, gini lagi, mana gini. Gini. Dipanggil lah ini, sini. Saya selalu cari contoh yang cocok. Bomoh yang pangkatnya kolonel. Saya kolonel. Kau siapa? Saya Captain. Diam. Siap, kolonel. Ingat, pangkatnya lebih rendah. Nah, setan ini tidak keluar, tetap dalam dirinya, tapi orang tersebut sadar. Jelas? Makasih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya pengembalian tingkat kesadaran. Apa, saudara? Seorang bomoh
pasti akan diajarkan rahasia teknik kedua. Apa saudara? Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Saya minta sini. Perlu sudah tahu, orang kerasukan itu sama dengan orang pingsan, atau sama dengan orang yang tertidur tapi ngigau. Coba sekarang gini. Ingat, pertama seorang bomoh lakukan, dia ambil air dulu. Vitamin lengkap. Langsung perhatiin. Waktu gini-gini, langsung ini diminumkan. Ingat, orang kalau pingsan, kena air di mulutnya, sadar. Jelas? Setannya keluar tidak? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat makanya orang kalau ada orang kerasukan, bomoh ambil air sama garam, kenakan bagian hidungnya. Air dan garam kena hidung, langsung setannya keluar tidak? Tidak. Makanya kalau ada orang kerasukan, seorang bomoh pegang ini. Coba pegang ini. Ini untuk mengembalikan tingkat kesadaran. Nah, atau bagian sini dikasih minyak, diginiin. Enak betul. Untuk apa? Merangsang saraf ini untuk mengembalikan tingkat Coba semua pegang bagian sini. Ini. Kalau ada orang kerasukan, ini diginiin. Untuk mengembalikan tingkat Coba semua pegang bagian sini. Ini untuk mengembalikan tingkat apa? Atau urat nadi. Atau bagian sini, atau bagian jempol kaki. Namanya apa di sini? Ibu jari. Ibu jari. Kaki, ibu jari kaki, pegang gini, maka akan sadar. Apakah setannya keluar? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat saudara tahu lada, sahang? Lada tahu lada? Lada. Pepper. Kalau ada orang kerasukan, kasih pepper hidungnya, sadar dah. Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Orang yang kebal senjata, tahu kebal? Ditembak enggak apa-apa, dibacok apa, dibom enggak apa-apa, kebal senjata. Itu mudah. Maaf, ininya ditenggelamkan dalam air. Waktu tenggelam dalam air di hidungnya, ingat orang kebal itu kerasukan juga. Waktu dia hidungnya tenggelam dalam air gini, dia kembali dalam tingkat langsung jedor, selesai. Itu untuk eksekusi ilmu kebal. Makanya orang punya ilmu kebal, sekebal apapun, tenggelamkan dalam air. 1 hari 1 malam pasti mati. Tidak percaya, coba sendiri. Orang boleh punya ilmu perbomoan hebat apapun, tenggelam dalam air, ini kena air, kembali dalam tingkat kekuatan gaibnya tidak berfungsi, tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Kembali dalam tingkat kesadaran. Ingat, setan tidak mengusir setan. Kalau setan mengusir setan, hancurlah kerajaan setan.
Jelas? Nah, Pak, kalau kasus setan yang ajimat, susuk yang ditanam di dalam badan, tapi ini susuk bomoh ya, ditaruh di sini, di sini, di sini atau kaki. Plus dia tahu bahwa semua ilmu gaib, kekuatan gaib itu mengikuti jalur peredaran darah. Apa saudara? Jalur apa? Nah, ada 3 titik di dalam kekuatan gaib kalau orang itu terlibat kuasa setan di dalam diri manusia. Semua pegang bagian sini. Orang belajar meditasi, konsentrasi itu ada di sini. Oke, yang kedua, pegang bagian kiri bagian sini. Ini apa nih? Coba dengerin lagi. Apa ini? Ingat, semua kekuatan gaib, kekuatan setan mengikuti jalur peredaran darah manusia dan terpusat ada di sini. Dek 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 dek. Ada di mana? Jantung. Semua pegang pusarnya sendiri. Pada waktu manusia sebelum lahir masih dalam kandungan, hidup ada di tali pusatnya. Makanya tenaga dalam perana kekuatan awa murni itu terpusat ada di pusar sini. Kekuatan setan. Coba pegang 3 titik ini. 1, 2, 3. Nah, kalau ada orang kerasukan, pegang 3 titik ini, terutama orang yang susah mati karena punya jimat. Pak, apakah harus memegang? Tidak harus. Doa tidak dibatasi ruang dan waktu. Cara doanya yang saya semua. Darah Yesus, hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala ajimat. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk. Darah Yesus, bebaskan tubuh, jiwa, roh. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, bebaskan roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. Jelas? Ada berapa titik? Jelas? Makanya kalau orang yang punya ajimat, dia mengalami susah mati, namanya masa antara hidup dan mati, rohnya tidak bisa keluar karena ada jimat dalam tubuhnya. Nah, itu namanya diikat. Nah, di dalam diri manusia ada di 3 titik itu, dan kalau 3 titik itu disentuh, hancur. Jelas? 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 Kelemahan hipnotis pun juga ini. Nah, coba saya minta untuk contoh sini, boleh. Orang kalau hipnotis pasti dia akan namanya itu menggunakan sugesti. Apa sugesti di sini? Sugesti. Jadi supaya orang itu percaya gitu. Suggestion. Hah? Apa? Apa itu nggak ngerti lah. Nah, hipnotis itu adalah menggunakan sugesti supaya orang itu percaya dulu. Supaya orang itu apa? Percaya, tapi beda dengan iman lain. Sugesti di Indonesia itu suatu kepercayaan, keyakinan yang belum tentu benar. Nah, mari lihat saya, bilang gitu. Mari lihat saya.
ini dia mau menghipnotis saya gini kan, kamu ngapain, kenakan bagian sini, maka dia akan terhipnotis ilmunya sendiri karena kekuatannya dari sini. Langsung kita ganti, mana uang kamu. Ingat, kelemahan hipnotis kalau dipegang bagian sini, karena disinilah namanya konsentra. Nah, kelemahan kalau gendam itu ada menawarkan barang dulu. Saya perlu uang ringgit, mau tukar, apa boleh? Saya perlu uang ringgit. Boleh. Begitu dia ngomong boleh, saya tepuk gini. Kanan kiri sama aja. Bagian sini dekat dengan leher. Leher dekat dengan otak kecil. Alam bawah tidak mungkin ke sini, sarafnya kejauhan. Nah, kalau kelemahan gendam, tepuk sini, balas tepuk. Netral. Tidak berfungsi. Itu kelemahan apa, gendam. Ini namanya dari sini, tepuk apa? Sini. Tapi kalau kita orang Kristen tidak usah main tepuk-tepukan. Ada kuasa nama Jelas? Makanya saudara kalau diberi minum siapapun harus berdoa dulu. Ada yang juga pakai hipnotis melalui minum. Doakan dulu, darah Yesus sucikan. Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.